Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur pada Allah. Sore hari ini dipertemukan kembali dengan saudara-saudara saya yang insya Allah kita semua disatukan hati kita dalam mencintai Al-Quran. Surat kita pada sore hari ini adalah surat Al-Bayyinah. Mengantar penjelasan surat Al-Bayyinah ini, saya sampaikan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini juga mengajarkan kepada kita tentang keutamaan surat Al-Bayyinah ini. Jadi hadisnya berbunyi, saya langsung terjemahkan ya. Pada suatu ketika Rasulullah datang menemui seorang sahabat besar yang ahli Al-Quran bernama Ubay bin Ka'ab. Rasul menyampaikan, barusan Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu, wahai Ubay, Quran surah Al-Bayyinah. Saya berhenti sebentar Bu ya. Jadi hadis ini berarti ini surat Al-Bayyinah ini berarti ada kepentingannya tersendiri. Makanya kemudian diantaranya buktinya Allah memerintahkan Rasul membacakan surat ini kepada Ubay. Nah, yang menarik di sini, Masya Allah ibu-ibu, Ubay bin Ka'ab pada saat itu tentu saja sangat terperangah, terkejut, bertanya kepada Rasulullah, asamani Allah, ya, maksudnya tadi kan Rasul berkata Allah memerintahkanku membacakan kepadamu, wahai Ubay. Ubay bertanya, apa Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, Allah menyebutkan namamu. Hal ini membuat Ubay menangis, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tentu saja ini satu syaraf, ya, satu kemuliaan dari Allah kepada sahabat besar Ubay bin Ka'ab. Namanya disebut oleh Allah. Baik, kalau kita bagaimana ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ya, apa mungkin tidak Allah menyebut nama kita? Ya Allah, ya. Maya, ya. Mohon maaf nih saya yang bicara ya. Apa mungkin Allah menyebut Maya Novita binti Amir Zen begitu? Atau ibu-ibu yang lain? Mungkin apa tidak? Mungkin ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada hadis ya. Insya Allah jenengan tahu hadisnya ini. Dalam hadis dikatakan jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Allah akan katakan, sesungguhnya aku mencintai si Fulan, binti Fulan. Ya Allah, betapa indahnya ya ketika hal itu terjadi kepada kita. Dan rentetannya kalau Allah sudah mengatakan kepada Jibril, ya Allah memerintahkan juga Jibril untuk mencintai si Fulan tadi, dan Jibril menyeru penduduk langit untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah, dan dia juga akan dicintai oleh penduduk negeri. Dan dalam hadis dikatakan dan dicatat Allah kepadanya qabul, artinya orang ini menjadi orang yang diterima, ya, diterima oleh
masyarakatnya, diterima oleh umatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata nama kita juga mungkin ya masih ada kesempatan kita disebut oleh Allah nama kita di langit. Semoga Allah menjadikan kita berhak. Ini saya terharu sekali ini berbicara seperti ini Bu ya, dengan harap cemas tentu saja. Berharap kita termasuk salah satu yang dipilih oleh Allah, yang nama kita disebut oleh Allah. Kebayang ya bagaimana bahagianya Ubay bin Ka'ab tadi, yang kemudian menjadikan dia menangis ya, menangis dalam-dalamnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa tahunya? Sedikit. Bagaimana kita tahu kalau Allah mencintai kita? Ini menjadi penting ya, supaya kita bisa mengukur diri kita dan supaya kita ya terinspirasi menjaga diri kita. Dalam hadis qudsi yang panjang, saya singkat ya, dijelaskan ketika Allah mencintai seseorang, Allah menjadi matanya, yang dengannya dia melihat, menjadi telinga, yang dengannya dia mendengar, menjadi tangan, menjadi kakinya. Artinya apa? Orang yang dicintai oleh Allah, matanya tidak akan dia pakai untuk bermaksiat. Bagaimana mungkin dia bermaksiat dengan matanya? Padahal sementara matanya ini ya di bawah di bawah lindungan Allah, di bawah kuasanya Allah tadi ya. Kalau aku mencintai seorang hamba, aku akan menjadi matanya, yang dengannya dia melihat. Ini artinya ketika seseorang itu dicintai oleh Allah, insya Allah matanya ini tidak akan dia pakai untuk bermaksiat. Kenapa? Karena matanya berada dalam genggaman Allah. Allah lah yang menjadi matanya. Tidak mungkin ya dia akan memakai berbuat maksiat dengan matanya. Begitu juga telinganya. Tidak mungkin telinganya bermaksiat kepada Allah, karena telinganya ya, karena Allah katakan aku yang menjadi telinganya, yang dengannya dia mendengar. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kekuatan tersendiri buat kita ya, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, melihat, mendengar yang haram. Ibu-ibu ya, ketika ada dorongan melihat yang haram, ingat, apakah kita ridho kalau mata kita ini menjadi mata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mata yang dicintai oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Kalau dia sudah dilindungi, pasti dia tidak akan bermaksiat dengan matanya. Baik, ini hadis kita tadi, Quran surat Al-Bayyinah, menurut pendapat jumhur ahli tafsir ya, yang paling besar mengatakan surat ini adalah surat Al-Madaniyah. Saya sudah sampaikan ya di awal. Jadi Quran surat Iza Ja'a Nasrullah dan Quran surat Al-Bayyinah menurut pendapat jumhur mufassirun, dia Quran surat Madaniyah. Walaupun kenapa ya? Karena di dalamnya kita berbicara nanti terkait dengan ahlul kitab dan ada disebutkan terkait zakat. Ya, walaupun ada juga beberapa surat-surat surat-surat Makkiyah yang juga berbicara terkait dengan ahlul kitab, yang juga berbicara terkait dengan zakat. Makanya masih ada ya yang mengatakan Al-Bayyinah ini juga termasuk surat Makkiyah. Tetapi dari struktur kalimatnya, dari struktur maknanya ya lebih dekat mengatakan Quran surat Al-Bayyinah ini surat Madaniyah. Baik, semoga Allah menurunkan taufiknya, kita bisa menggali kandungan-kandungan yang ada di dalam Quran surah Al-Bayyinah ini, dan kita bisa mendapat ya pencerahan keimanan yang diinginkan oleh Allah dengan turunnya Quran surat Al-Bayyinah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat yang pertama ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia syarat makna ya.
dia memiliki beberapa kandungan makna. Saya bacakan artinya ya. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Saya mulai dari kata-kata munfakkina dulu, ibu-ibu yang rahmati Allah ya. Tidaklah mungkin ya golongan orang kafir, yang orang kafir itu ya bisa dari ahli kitab dan bisa dari golongan musyrikin, mereka tidak mungkin, kata Allah di sini, munfakkin. Macet? Enggak. Ada menit ya. Oh ya, ada jeda. Mohon maaf. Munfakkin ya, tidak mungkin di sini meninggalkan atau dia tidak mungkin berlepas ya. Kata-kata munfakkin, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia punya arti terikat erat, terikat sangat kuat ya. Itu munfakkinnya. Jadi tidak mungkin munfakkin di sini artinya sebaliknya, tapi ya tidak mungkin lepas dari ikatannya yang sangat kuat itu. Ini Allah mengawalinya ayat ini dengan kata-kata seperti ini. Dan kalau kita membaca sejarah, kita dapati ya dalam buku-buku sejarah, ibu-ibu, di abad ke-6 dan abad ke-7 Masehi, ini dunia benar-benar berada di dalam kondisi ya yang benar-benar masa suram, Bu. Jadi perputaran sejarah ya sangat suram pada masa itu, ya sangat jelek. Ya, nilai kemanusiaan sudah melorot, sudah merosot sampai tidak ada nilainya lagi pada saat itu. Kerusakan terjadi merajalela, tidak mungkin ya bisa diperbaiki kondisinya kecuali dengan datangnya risalah yang baru. Nah, fakta ini tidak tertolak, Bu ya. Semua yang mendalami sejarah, semua yang membaca sejarah, semuanya setuju dengan ini. Tidak ada yang menolak ya bahwa masa-masa di abad 6, abad ke-7 Masehi, kita tahu ya Rasulullah lahir tahun 571 Masehi, ya 40 tahun setelah itu ya baru kemudian Rasul diangkat. Jadi Rasul berada di abad ke-6, antara abad ke-6 dan abad ke-7. Itu adalah masa-masa suram dalam peradaban, dalam percaturan kehidupan. Kekufuran sudah menembus semua lapisan. Semua lapisan sudah sudah sampai kepada kekufuran, bahkan sampai ahlul kitab pun yang dulunya ya beriman pada Allah, beriman kepada nabinya, punya kitab suci, sudah tidak ada sisa-sisa keimanan lagi pada saat itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, secara kalau mau disingkatkan ya, agama sudah tidak ada pada saat itu. Tokoh-tokoh ulama ya sudah meninggalkan percaturan dunia ini. Mereka sudah angkat tangan, Bu, sudah menyerah, kalah. Ya, tidak punya kekuatan lagi. Jadi cahaya agama ini ya sudah redup. Tidak ada lagi orang-orang yang menyerukan kebenaran agama ini. Dampaknya bagaimana kalau sudah terjadi seperti itu? Dampaknya ya tidak ada umat. Ya, umat itu bisa satu orang, bisa satu kelompok yang mempunyai kekuatan. Itu artinya umat, ya. Tidak ada umat. Pada saat itu tidak ada masyarakat yang punya akhlak, tidak ada pemerintahan yang berdasarkan keadilan, tidak ada kepemimpinan yang didasarkan ilmu. Ya. Kalaulah saya membaca satu buku, Bu ya, kalaulah misalnya pada saat itu dibangkitkan pemeluk-pemeluk agama yang hidup sebelumnya,
mungkin yang hidup di abad keempat atau abad yang ketiga, seandainya mereka dihidupkan kembali pada abad ke-6 dan abad yang ke-7, ya, pasti mereka tidak akan mengenali kondisi yang terjadi pada saat itu. Peradaban, kebudayaan, hukum, politik, semuanya amburadul. Penguasa, ya, sangat kejam pada saat itu, sibuk mengurusi kepentingan pribadinya. Ya, tidak ada dakwah, tidak ada kekuatan sama sekali. Makanya Allah gambarkan tadi, bukan rasanya, ini bahasa kita ya, salah ya. Ini sebenarnya bukan sekedar rasa tapi kenyataan, ya. Tidak mungkin terjadi perubahan dalam kehidupan yang sedemikian carut marutnya pada saat itu kecuali dengan datangnya risalah baru. Masya Allah, kita bersyukur tentu saja, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, kita tidak hidup pada masa itu, kita hidup sekarang ya, saat dimana ya risalah itu sudah diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diutusnya Rasul, tidak diturunkannya risalah, ya, kehidupan tidak akan berhenti, tidak akan berubah, akan tetap terjadi kecarut marutan yang terjadi sebagaimana yang terjadi dulu ya di abad-abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mumfakin. Tadi tidak mungkin mereka berlepas dari kekufurannya, kemusyrikannya, tidak mungkin berlepas hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi ini saya mulai dari kata-kata mumfakina, ya, sehingga jelas kepada kita bagaimana kondisi terikatnya ya orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada saat itu dengan kekufurannya. Dan kita melihat di situ ya bersyukurnya kita dengan datangnya risalah. Ini yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian saya balik, tadi saya mulai memang saya pilih dari kata-kata mumfakina karena disinilah ya kekuatan Quran surat Al-Bayyinah. Kalau kita balik mundur sedikit, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Di sini pelajarannya juga ya, ternyata orang kafir itu di sini Allah katakan ya dua golongannya. Ada golongan ahlul kitab dan ada golongan musyrikin. Ya. Kedua-duanya ini kafir. Ya, Allah katakan orang-orang kafir dari ahlil kitab dan dari musyrik. Jadi ahlil kitab kafir, musyrik adalah kafir. Ya. Dalam hal ini mereka disamakan, walaupun dalam beberapa syariat yang lain ya, ahlul kitab ini punya sedikit kelebihan dibanding kaum musyrik. Apa kelebihannya? Ya, di antara kelebihannya wanita ahlil kitab boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Ya, tidak boleh kebalik ya. Yang boleh dinikahi cuma wanita-wanitanya. Ya, siapa ini ahlil kitab? Ya, ahlil kitab kalau disebutkan ahlil kitab yang dimaksud adalah saat ini adalah Yahudi dan Nasrani. Hukum menikahi mereka bagaimana? Dalam Al-Quran tetap dikatakan ya mereka dibolehkan dinikahi oleh laki-laki muslim. Tinggal permasalahan apakah Yahudi, Nasrani sekarang masih masuk di dalam ahlil kitab? Itu pembahasannya panjang ya, tidak bisa saya sebutkan di sini. Ini kelebihan. Jadi seolah-olah memang Allah katakan ya memang ahlul kitab ini ya tingkat kekufurannya lebih rendah dibanding tingkat kekufuran kaum musyrik, walaupun kedua-duanya adalah sama kafirnya. Kemudian kelebihan yang lain ahlul kitab, sembelihan mereka ya, sembelihan ahlul kitab itu halal, boleh kita makan.
Jadi kalau saya dulu tinggal di Mesir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak ya. Saya berapa kali mendapati tukang potong ayam itu ya orang Nasrani. Ya, boleh apa tidak kita makan? Ya, ayam yang mereka sembelih boleh. Karena sembelihan mereka termasuk dalam ayat Al-Qur'an ya, dikatakan oleh Allah halal buat kita. Ini yang kedua. Kemudian satu lagi pelajaran dari ayat ini, Allah katakan ya, orang-orang kafir ini ya akan bisa lepas dari kekufurannya. Nah, apakah kemudian ini ayat hanya berbicara terkait dengan orang kafir yang tidak beriman pada Allah, tidak beriman kepada Rasul, sehingga kemudian kita tidak masuk dalam ayat ini? Ya, tentu saja tidak ya. Karena di banyak penjelasan ya, kufur itu juga ya bisa ya, sifat kekufuran itu masih juga ada di dalam ya diri orang-orang yang beriman. Pernah Rasul ya berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari ketika menghina, dikatakan kamu ini orang yang masih ada sisa kejahiliahan. Kejahiliahan itu juga kekufuran. Nah, berarti ayat ini juga untuk kita, ibu-ibu, kita tidak akan bisa berlepas diri ya, murni dari kekufuran ya, bentuk-bentuk kekufuran, apakah itu kufur nikmah ya, ataukah kita kufur masih ada sisa syirik-syirik kecil yang ada dalam diri kita. Tidak akan mungkin kita berlepas dari ini hatta ta'tiyahumul bayyinah ya. Jadi tidak mungkin lepas sampai datang kepada kita bukti yang nyata. Artinya ketika bukti yang nyata itu sudah datang, kita berlepas. Jadi memang kita diperintahkan untuk berlepas diri ya dari semua kekufuran, dari semua bentuk kekafiran, kekufuran. Kita sudah belajar ya, kita diperintahkan untuk mendeklarasikan kul ya ayyuhal kafirun. Ketika kita berkata seperti itu sebenarnya kita sedang melepaskan diri dari semua bentuk kekufuran. Baik, kapan kita bisa berlepas dari semua kekufuran? Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa bukti yang nyata itu sudah Allah turunkan kepada kita. Ya, nanti setelah ini apa bukti yang nyata itu ya? Ayat selanjutnya. Tapi yang saya ingin sampaikan dulu bahwa bukti yang nyata ini sudah Allah turunkan, ibu-ibu, dan yang kita harus ingat dia adalah nyata. Ya, namanya nyata itu dia jelas ya, tidak samar, tidak tertutup gitu loh. Ya, tidak membuat kita ragu, tapi membuat kita yakin, jelas, membuat kita ya ada sama sekali yang samar dalam agama ini. Nah, ketika kejelasan agama ini sudah tampak oleh kita ya, terang benderang ya, insya Allah kekufuran bisa kita enyahkan dalam kehidupan kita gitu ya. Dan Allah sudah menurunkan ini. Kalau kemudian kok bagi kita kok masih ada yang belum jelas, kok bagi kita kok masih belum ada yang nyata, ini tanggung jawab kita ya, ini PR kita. Bagaimana agama ini ya sangat jelas, sangat nyata, tidak ada yang membuat kita bingung. Ya, semoga bisa dipahami ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada hadis Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan ya agama ini dalam kondisi terang benderang begitu, Bu. Ya, seperti di siang hari. Artinya semuanya kelihatan, semuanya nyata, semuanya jelas bagi kita. Harap sekali berdoa kepada Allah ya. Saya yakin mungkin di antara kita masih banyak kadang-kadang yang bagi kita masih ada yang kita masih belum paham hakikat agama ini, mungkin begitu ya, hakikat sesungguhnya terhadap kebenaran yang ada dalam agama kita. Mungkin bagi kita masih menjadi sesuatu yang samar. Ini PR tadi buat kita bersama-sama ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ingat,
kita tidak akan keluar ya dari semua bentuk kekufuran, bentuk kesyirikan yang ada dalam diri kita sampai agama ini menjadi jelas bagi kita. Ya, semakin kita jelas dengan agama ini, insya Allah semakin murni keislaman dan keagamaan kita. Sudah? Apa dia bukti yang jelas itu ada di mana? Apa dia? Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah. Ini dia tadi al-bayyinahnya, ya. Al-bayyinah yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita. Dia adalah yang pertama ya, diutusnya Rasul. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, ini menjelaskan kepada kita kalau bukan karena diutusnya Rasul, kita masih berada dalam kondisi ya kegelapan, tidak tahu kebenaran, tidak tahu al-haq, tidak tahu siapa yang harus kita sembah. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Rasul ya, utusan dari Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan ya, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Qur'an ini. Ini dua ya, modal kehidupan kita. Ini dua hal, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang menjadikan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang terang benderang, yang jelas, arahnya kita tahu, ya, di mana ada bahaya kita bisa mengerti, di mana hal-hal yang bisa menguntungkan kita bisa tahu, dan yang lebih penting lagi kita mengerti ya bagaimana cara meraihnya, bagaimana cara menapaki jalan ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasul ya, hal ini mengajarkan ya, mengingatkan kita betul-betul untuk ya mendudukkan porsi Rasul sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ya, katakanlah in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika benar kalian mencintai Allah, mengimani Allah, percaya dengan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah jalanku. Ikutilah jalanku. Jadi bukti keimanan kita kepada Allah, bukti kecintaan kita kepada Allah ketika kita betul-betul serius menapaki jalan ya yang telah dibentangkan oleh Rasulullah. Ya, betapa berhutangnya kita kepada Rasul. Kalau bukan Rasul yang menunjuki jalan, ya, kita tidak akan bisa ya mampu sampai kepada Allah. Makanya mungkin sudah pernah saya sampaikan juga di sini ya. Makanya Rasul dalam agama ini kita diajarkan ya, tidak akan beriman seseorang sampai Allah dan Rasul lebih kita cintai dari semuanya, bahkan lebih kita cintai dari diri kita sendiri. Umar bin Khattab suatu ketika ya pernah menyatakan kepada Rasul, wahai Rasul, engkau lebih aku cintai dari semua yang ada di dunia ini kecuali diriku. Jadi Umar masih lebih cinta dirinya pertamanya ya. Rasul berkata, lisal an ya Umar, belum sempurna imanmu wahai Umar. Ya, belum sempurna sampai aku lebih kamu cintai daripada semua manusia dan lebih aku cintai daripada dirimu sendiri. Tidak lama Umar berpikir, kemudian Umar berkata, ya Rasul, engkau lebih aku cintai daripada ya semua makhluk, walaupun juga termasuk lebih aku cintai dibanding cintaku sendiri terhadap diriku. Kenapa Umar cepat sekali berubah? Ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah ya ditanya oleh anaknya. Ibnu Umar bertanya, kenapa Pak? Kenapa cepat sekali Bapak berubah? Ya,
Dia katakan, aku berpikir, membayangkan diriku kelak di akhirat, siapa yang lebih aku butuhkan? Apakah aku lebih butuh kepada diriku atau aku lebih butuh kepada Rasulullah? Ternyata kita pelajari bersama-sama bahwa kelak di yaumul qiyamah kita tidak punya kuasa sedikit pun terhadap diri kita. Yang mampu menolong kita, yang mampu bicara atas nama kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita lebih butuh kepada Rasulullah dibanding kepada diri kita sendiri. Kata Umar, oleh karena itu aku memutuskan aku harus lebih mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah adalah dengan serius mengikuti, ya, melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Setelah berbicara seperti itu tadi, Umar bin Khattab benar-benar sangat serius mempelajari, ya, semua tindak tanduk Rasul, semua perbuatan-perbuatan Rasul. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Rasul dengan dakwahnya, dengan kepribadian Rasul, ya, itu adalah al-bayyinah bagi kita. Apa tadi al-bayyinah? Bukti yang nyata dari Allah. Ya, kita tidak akan beriman kecuali kita dapat bukti yang nyata. Di mana kita menemui bukti yang nyata ini? Kita dapati bukti yang nyata ini, ya, dalam perjalanan kehidupan diri Rasulullah. Dalam kehidupan, ya, perilaku Rasul, ya, secara pribadi, dan dalam pribadi Rasul sebagai, ya, nubuwah, sebagai nabi, ya, dalam rangka dalam tindak tanduk Rasul, ya, berdakwah menyampaikan risalah Islam. Di situ menjadi bukti yang nyata kepada kita, ya, itu menjadi satu kebenaran, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ketika itu kita sudah dapat, insya Allah kita mampu meninggalkan semua kekufuran. Begitu juga tentunya, ya, Al-Quran. Rasul membawa Al-Quran. Al-Quran itu sendiri tentu saja menjadi bukti yang nyata semua ajarannya. Ayat selanjutnya, ya. Fiha kutubun qayyimah. Dalam Al-Quran itu Allah katakan di dalamnya ada kutubun qayyimah. Ada kitab-kitab, ya, yang lurus. Qayyimah bisa diartikan lurus, bisa juga diartikan yang sangat bernilai, ya, yang sangat mahal nilainya. Apa yang dimaksud dengan kutub? Kutub itu jamak dari kitab, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau dalam kitab bahasa Arab, ya, atau kita belajar belajar fikih, ada namanya kitab toharoh, ada namanya kitab apalagi sholah. Apa itu maksudnya kitab itu? Maksudnya bab, ya. Jadi dalam Al-Quran dia berisi, ya, bab-bab atau pembahasan, ya, yang akan membuat kehidupan kita ini lurus. Ada bab apa saja? Ya, ada bab akidah, ya, ada bab ibadah, ada bab muamalah, ya, ada bab akhlak dan sebagainya. Ini yang ada dalam Al-Quran, dan dia benar-benar, ya, berisi petunjuk yang ketika kita menjalaninya, insya Allah, ya, akan mengantarkan kepada kita, ya, memberikan kepada kita energi besar, ibu-ibu yang dirahmati Allah, energi besar yang bisa merubah hidup kita. Makanya Allah perintahkan kepada kita, ya, khuzil kitaba biquwwah. Ini menjadi apa namanya, ya, menjadi semangat pencetus madrasah Quran, ibu-ibu. Saya ulang lagi, mungkin sudah pernah saya sampaikan juga, ya. Ada 3 ayat dalam Al-Quran ini, ya, yang berisikan ayat khuzil kitaba biquwwah. Ambillah, ya, Al-Quran ini ambil dengan kekuatan penuh. Quwwah artinya apa? Artinya
hanya dengan mengambil apa yang ada dalam Al-Qur'an lah kita akan memiliki ya panduan yang jelas dalam menjalani kehidupan kita ini. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma tafarraqa, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahlil kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, ini paradoks ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Paradoks yang terjadi terhadap orang-orang yang tidak bisa berinteraksi dengan tepat dengan al-bayyinah. Jadi tadi Allah katakan kita akan berhenti dari kekufuran kita. Orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab akan berhenti dari kekufuran mereka ya ketika sudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Tapi apa yang terjadi pada ahli kitab? Allah katakan mereka tidak terpecah belah ya, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya, dalam sejarah ya banyak juga Bu ya catatan kelam bagaimana berpecah belahnya antar Yahudi dengan Yahudinya sendiri Bu. Ada 5 golongan besar ya. Kemudian antara Yahudi dengan Nasrani silih berganti ya, dalam sejarah, perjalanan sejarah menceritakan bagaimana berpecah belahnya mereka, yang justru kata Allah berpecah belahnya mereka ini terjadi setelah datang kepada mereka kebenaran. Nah, ini menjelaskan kepada kita fitnahnya ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, ada orang datang ilmu kepadanya, datang kebenaran kepadanya, tapi kebenaran atau ilmu itu ya tidak dia sikapi dengan benar, dia meninggikan dirinya, dia menyombongkan diri di hadapan ilmu ya, dia tidak mendapat kebaikan, bahkan mendapat lebih jauh lagi gitu loh. Kesesatannya menjadi jauh lebih nyata lagi. Jadi ada orang tidak tahu kemudian belajar ya, kalau memang niatnya belajar itu benar dia akan menjadi baik Bu. Ya, tapi ada orang sebenarnya punya ilmunya, merasa punya ilmu pas-pasan lah gitu kira-kira ya. Kemudian dia belajar tapi niatnya tidak benar. Ya, justru menjadi bumerang. Belajarnya dia itu bukan menjadikan dia mendapat hidayah, justru menjadikan dia bertambah jauh dari Allah. Salah dalam berinteraksi dengan ilmu, salah berinteraksi dengan kebenaran. Kita sering diajarkan ya, di hadapan kebenaran ya, kita tundukkan ya diri kita di hadapan kebenaran. Jangan ibaratnya kalau belajar itu kosongin dulu gelasnya gitu kan, baru bisa diisi lagi. Kalau kita merasa udah punya ilmu, merasa sudah punya tahu, oh ya, ini yang terjadi oleh ahlul kitab. Mereka merasa punya kitab suci, mereka merasa benar ya, sehingga yang terjadi adalah terjadi perpecahan yang bertambah parah, yang dalam sejarah juga catatannya sangat kelam Bu ya, tindak kebrutalan mereka, perpecahan, saling bunuh ya, saling menindas di antara kelompok Yahudi dan Nasrani ini ya, sangat berat sekali. Ini tadi dia tidak menyikapi diri dengan benar di hadapan kebenaran yang ada, di hadapan ilmu yang ada. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal ini. Kita lanjutkan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ayat ini dengan kita baca sekilas ya, Allah menyatakan padahal mereka hanyalah diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dengan lurus, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Ya, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa agama itu menjadi sesuatu yang sangat simpel sebenarnya.
Ya, sangat sederhana. Ya, tidak ada yang rumit. Apa sih yang ada dalam agama ini sesungguhnya? Allah katakan, tidak, kita ini tidak diperintahkan. Ya, di situ bentuknya majhul, Bu. Bentuknya tidak jelaskan siap, dan mereka tidak diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Ya, yang memerintah dalam agama kita siapa? Ya, tentunya yang memerintah adalah Allah dan Rasul. Ya. Terkadang Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul. Atinya diulang 2 kali. Terkadang Allah katakan atiullaha war rasul. Ya, nanti ada juga wa ulil amri juga ada. Ini menjelaskan bahwa memang ketika atinya diulang, Rasul juga punya hak ya untuk membuat perintah dalam agama. Ketika ati'u-nya tidak diulang 2 kali, berarti Rasul bertugas untuk menjelaskan perintah-perintah yang telah diturunkan Allah kepada kita. Tidaklah manusia ini diperintahkan, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi agama ini kita pahami ya bahwa ada perintah kepada kita. Ya, berarti kalau perintah, masalah kita beragama itu adalah masalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Apa yang diperintahkan kepada kita? Liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Ini yang pertama. Wa yuqimus shalah yang kedua. Wa yu'tuz zakah yang ketiga ini. Untuk menyembah Allah ya dengan tulus, ya, menjauhi segala bentuk kesyirikan, itu maksudnya, ya, dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti di sini poinnya adalah poin ibadah, ya, poinnya ibadah. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan ya, kenapa kok langsung poinnya beribadah, ya? Ini konsekuensi dari iman, begitu Bu. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan kita beribadah, ya berarti memang yang pertama sekali ya yang harus ada dalam hati kita itu adalah keimanan. Ini konsekuensi logis ibu-ibu yang dirahmati Allah dari kita beriman kepada Allah. Dari apa artinya kita beriman kepada Allah, ya? Tapi ini nanti bertingkat ya Bu ya. Keimanan kita tentu saja bertingkat. Semakin kuat keimanan kita, semakin kuat pula kita dalam mengibadahi Allah. Maksudnya bagaimana? Ya. Kalau kita katakan kita beriman, oh ya, kami semuanya beriman, ya. Kalau kita katakan beriman yang maksudnya kita percaya Allah ini ada, gitu ya. Semuanya kita yakin Allah ada, semuanya kita mengimani adanya Allah. Apakah rasa ini sudah cukup menjadi pendorong kita untuk betul-betul mengibadahi Allah dengan sesungguhnya? Masih kurang tentunya, ya. Harus ada tingkatan yang lebih tinggi lagi dari keimanan itu sampai kepada apa ibu-ibu? Yakin, ya. Ini dia bagian dari makrifah. Bisa juga nanti kalau dibagi dia makrifah. Makrifah itu makrifatu iman dan makrifatu iqan. Iqan itu maksudnya yakin. Bagaimana seseorang yang yakin dengan Allah? Jadi kalau iman dia percaya Allah ada, tapi seseorang yang yakin dengan Allah, ya, ini menarik sekali ibu-ibu yang dirahmati Allah. Seseorang yang yakin dengan Allah, dia akan mampu melihat Allah, ya, melihat sifat-sifat Allah, melihat keagungan Allah dengan hatinya, ya, untuk setiap yang bergerak dan setiap yang diam di muka bumi ini.
Sehingga syiarnya orang yang beriman itu kita sudah belajar, qul huwallahu ahad. Katakanlah, ya, kita melihat sesuatu yang bergerak, yang menggerakkannya adalah Allah. Kita melihat sesuatu yang tumbuh, yang menumbuhkannya adalah Allah. Kita melihat awan bergerak, kita melihat matahari, bulan, bintang ya bergeser begitu sedikit ya demi sedikit. Yang menggerakkannya itu adalah setiap yang bergerak kita tahu ada yang menggerakkan. Dan manusia dengan keyakinannya dia bisa melihat ya Allah di balik semua pergerakan yang ada dalam kehidupan ini. Begitu juga ketika kita melihat yang diam. Ya, gunung mungkin kita nampaknya diam walaupun dia juga sebenarnya bergerak dalam ayatnya gitu ya. Nah, ketika kita melihat yang diam atau bumi lah, kita lihat bumi diam. Ya. Di balik diamnya bumi tentunya ada yang menahannya sehingga dia bisa diam, tidak bergerak. Inilah keyakinan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya ulang ya. Keyakinan adalah kondisi di atas iman. Kalau iman kita baru meyakini Allah itu ada, ya percaya Allah itu ada, tapi ketika dia sudah sampai kepada keyakinan, dia mampu melihat Allah, melihat kekuasaan Allah, melihat sifat-sifat Allah di balik semua yang bergerak dan di balik semua yang diam. Rasa yakin seperti inilah yang mendorong kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa yakin inilah yang mendorong kita ya untuk bersyukur, tersungkur, bersujud, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita latih terus, ya, perlu kita hidupkan terus, ibu-ibu yang rahmati Allah. Kalau selama ini beribadahnya kita rasanya belum cukup, ya, kita rasakan belum cukup kuat kita mengibadahi Allah. Boleh jadi masalahnya adalah ya tingkat keimanan kita ini masih rendah, belum sampai pada tingkatan keyakinan kepada Allah. Baik, illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, beribadah dengan ikhlas ya, dengan memurnikan peribadahan, memurnikan agama ya. Agama ini hanya kepada Allah. Ad-din bisa diartikan jalan hidup ya. Jadi memurnikan jalan kehidupan kita ini, apapun yang kita lakukan, kita upayakan betul-betul menjadi ya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin tambahkan sedikit. Saya belajar mencoba menggali ya apa yang bisa membuat kita merasakan makna ubudiyah gitu loh ya, merasakan makna ubudiyah atau bisa juga merasakan nikmatnya gitu loh, nikmatnya kita beribadah, mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nikmat ubudiyah ini bisa kita raih dengan yang pertama ya, la tansa lahzati tawajjuh. Jadi ibadah itu adalah ya kondisi di mana kita bertawajuh kan gitu ya. Tawajuh itu kita betul-betul mengarahkan hati, pikiran, ya perbuatan yang kita lakukan ini, kita lakukan itu kan karena Allah. Itu namanya beribadah ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan itu ada nanti saat yang pertama tentu saja ketika kita memulai ibadah ya, di situ adalah tadi yang saya bacakan tadi, lahzah at-tawajjuh ya, waktu di mana kita betul-betul bertawajuh. Apa ini yang maksud ya? Saya pernah kupas ini di MQ 1
Tapi ya Masya Allah ya, saya bersyukur lagi, semakin belajar semakin paham. Mungkin dulu juga menyampaikan ya pemahamannya masih belum utuh ya. Jadi di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita beribadah ya, ingat ya, syarat diterimanya ibadah itu apa? Apa syaratnya, Ibu? Ikhlas dan ada tuntunan dari Nabi. Barakallah, barakallah. Ya, saya sampai lupa nih. Saking saya seriusnya dengan Quran surah Al-Baqarah sampai lupa ngajak ibu-ibu bicara. Terima kasih. Ya, terima kasih yang menjawab tadi. Bulan ya. Saya gak kurang jelas namanya ya. Baik. Ibu, ikhlas. Jadi ikhlas itu ya syarat ibadah kita diterima kan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu ketika kita memurnikan apa yang kita lakukan ini untuk Allah, kan gitu. Ya, dan ikhlas itu adanya di mana? Ya, adanya pada saat niat, ibu-ibu. Ya, tapi tentu saja keikhlasan itu tetap harus dijaga, bukan di awal saja. Memang niat itu di awal ya, tetapi keikhlasan perlu dijaga di tengah, bahkan sudah selesai melakukan amal pun perlu kita jaga. Tapi ya, niat itu kapan sih kita niat? Ya, niat itu tentu saja di awal, ketika kita memulai melakukan suatu ibadah ya, disitulah kita niat, disitulah ketika kita tawajuh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa itu tawajuh tadi? Ya, mengarahkan betul hati dan pikiran. Jadi ini nggak main-main ini ibu, niat ini tidak main-main, harus betul-betul kita maknai ya. Dari situlah insya Allah ya kita akan ya akan bisa merasakan nikmat ya ibadah, akan bisa merasakan bahwa sholat itu berbeda gitu loh. Sholat kita menjadi sangat berkualitas ketika kita jaga betul. Jadi kita kan dunia ini sibuk ya Bu ya, melakukan apa saja, banyak sekali aktivitas gak pernah berhenti. Bahkan di antara kata insan itu, kata-kata nas itu saya dengar juga dia banyak sibuk melakukan sesuatu, itu manusia. Nah, saat kita dipanggil oleh Allah sholat, hadirkan betul saat bertawajuh itu kepada Allah. Saya baru belajar Bu, ternyata Imam Syafi'i ya, sebelum beliau sholat dia duduk dulu berdoa pada Allah. Itu apa? Itu dia betul-betul sedang mengumpulkan hati segenap perasaannya untuk tadi betul-betul ingin bertawajuh kepada Allah. Nah ini ya yang kita sholat lagi ngapa-ngapain tiba azan masih ngobrol masih kata Allahu Akbar langsung kayak gitu loh. Kira-kira kerasa nggak itu tawajuhnya kepada Allah ya? Kurang kerasa. Jadi kalau kita ingin lebih menikmati ibadah ya, rasakan betul ya porsi ketika kita niat, betul-betul hadirkan hati, hadirkan jiwa, hadirkan segenap perasaan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, bahkan Imam Syafi'i ya, niat itu kan tempatnya di hati ya, bahkan Imam Syafi'i membolehkan, ternyata ya Imam Syafi'i membolehkan kalau memang kamu nggak bisa fokus gitu kecuali harus ngomong, ya ngomonglah nawaitu begitu loh, kalau yang perlu seperti itu. Tapi sebenarnya niat itu tempatnya adalah di hati kita, dan niat itulah ketika kita bertawajuh. Sahur ibu-ibu yang dirahmati Allah sebenarnya bukan sembarang kita sekedar kita disuruh makan, kita disuruh supaya nggak lemas, supaya kita ada tenaga. Sebenarnya bukan itu intinya, tetapi adalah ketika kita menghadirkan niat ya kepada Allah. Begitu juga ketika kita tilawah Al-Quran. Ketika kita tilawah Al-Quran, kita diperintahkan ya ibu, pendapat yang rojih yang paling kuat tuh harus wudhu ya, dan kemudian menghadap kiblat. Itu apa sih? Kenapa kok begitu? Emangnya nggak boleh? Sah saja sebenarnya ketika nggak menghadap kiblat. Tapi ini semua untuk menghadirkan lahzatul ittijah tadi ya. Saat kita betul-betul mengarahkan hati dan perasaan kita kepada Allah. Ya, kebayang ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, ketika apapun yang kita lakukan tadi ibadah-ibadah ritual ya. Sebenarnya semua hal ya kita bisa bernilai ibadah ketika kita
pasang niat untuk Allah, kan gitu loh. Nah, tapi pasang niat ini yang perlu kita maknai lagi. Ini yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, nanti saya masuk ke sholat ya. Di sini kan, jadi kita beribadah dengan ikhlas, wa yuqimus sholah, dan menegakkan sholat. Nah, ini saya ambil contoh langkah kedua, Bu. Ya, 2 sajalah. Sebenarnya ada 3 langkah, tapi yang ketiga saya rahasiain. Langkah yang kedua, untuk kita merasakan nikmat berubudiyah tadi ya, kepada Allah. Nikmat caranya adalah kita masuk ke dalam ibadah dengan kerinduan, Bu. Kerinduan untuk mendapatkan hikmah dari ibadah tersebut. Contohnya di sini saya langsung contohnya sholat. Ini kan ya. Jadi agama kita itu mudah sebenarnya, beribadah dengan ikhlas. Kemudian sholat, Allah kasih contoh di sini sebagai perwakilan dari ibadah badan. Kemudian zakat, perwakilan contoh gitu loh dari ibadah harta. Jadi ada ibadah badan dan ada ibadah harta. Nah, masuk ke dalam sholat tadi, langkah supaya kita memaknai ya, menikmati ubudiyah kita kepada Allah. Setelah kita menjaga saat bertawajuh kepada Allah ya. Yang kedua adalah kita masuk ke dalam ibadah. Mohon maaf saya ulang sedikit. Tawajuh tadi, Bu. Kalau dalam sholat ya, ada di antara doa iftitah itu kan, setelah udah niat tadi, sudah sungguh-sungguh, ada lagi doa iftitah yang wajjahtu wajhiya. Boleh pakai seperti ini, kan boleh ya. Nah, itu juga sebenarnya apa? Memang saat dimana kita ya betul-betul bertawajuh gitu loh. Jadi tawajuh itu adalah mengarahkan. Ya, mengarahkan apa? Bukan saja muka tentu saja, tapi mengarahkan hati, pikiran, perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, masuk ke dalam ibadah dengan mencoba ya menggali hikmah, Bu. Apa hikmah dalam sholat? Nah, saat kita mau sholat, lakukanlah ya dengan perasaan dalam hati kita ingin meraih rahasia atau hikmah dari sholat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara banyak tentunya ya, di antara hikmah dari sholat, ini saya juga baru belajar ya, bersyukur sekali ketika kemudian Allah berkenan membukakan ya sedikit demi sedikit ilmunya. Di antara hikmah dalam sholat itu Allah sebutkan ya, ketika kita dipanggil oleh Allah dalam azan. Ketika kita dipanggil oleh Allah ya melalui azan, Allah katakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Gak tanggung-tanggung, Bu. Kita dipanggil untuk ini sampai 4 kali Allah, Bu, bertakbirnya itu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. 4 kali, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Coba bayangkan kita kalau tentu saja Allah punya permisalan yang lebih baik. Ini hanya permisalan manusia saja. Kita kalau nggak kepengin betul-betul nih ngomong gitu loh dengan orang, mungkin kita telepon orang itu 1 kali, 2 kali, atau mungkin 3 kali, udah gitu nggak dijawab, udah kita tutup teleponnya. Ya, kita bilang dia nggak jawab gitu loh. Seneng gitu, sengaja gitu loh, sengaja supaya nggak jadi ngomong gitu loh. Ya. Tapi ini tentu saja Allah punya lebih permisalan yang lebih bagus dari ini, sekedar ya tadabur saja ya. Allah memanggil kita sampai 4 kali, ibu-ibu yang rahmati Allah ya. Kemudian Allah singgung tentang akidah kita, tentang janji kita bahwa kita termasuk orang yang bersyahadat pada Allah, bersyahadat kepada Rasul. Kemudian Allah katakan hayya 'alas shalah. Ya, Allah memanggil kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk apa? Shalah punya berapa makna? Ya, shalah itu adalah mari supaya kamu tersambung denganku. Itu, Bu. Jadi kita sholat, itu tadi kita masuk dalam sholat
ya, kita masuk dalam ibadah sholat, kita masuk dengan mencoba menggapai hikmahnya. Hikmah dari sholat itu adalah supaya kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini arti sholat, ibu-ibu ya. Tersambung berarti apa? Berarti komunikasi, kan begitu ya. Berarti sholat juga artinya apa? Kita tahu sholat secara bahasa artinya doa. Ya, berarti Allah katakan sini, datang kepadaku, minta padaku. Ya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita masuk ke dalam sholat, ya, masuklah dengan hikmahnya tadi. Aku kepingin tersambung dengan Allah, aku kepingin ya dekat. Kalau tersambung kan jadi dekat. Dekat itu dengan bicara, dengan komunikasi. Dan komunikasi kita yang paling utama, Allah bilang minta. Keperluan kita sama Allah itu minta, gitu loh. Hayya alal falah, Allah katakan, marilah kepada kemenangan. Kita harus sadari betul, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, ya, yang kita butuhkan itu apa? Pasti yang kita butuhkan untuk kebahagiaan, kemudahan untuk semua masalah, kesuksesan untuk program-program kita. Pasti itu yang kita butuhkan, Bu. Semua yang kita butuhkan itu Allah katakan ada di tangan Allah. Sini kalau kamu mau sukses, gitu loh. Sini kalau kamu mau berhasil. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika panggilan azan itu sudah datang dan kita masih memilih sibuk dengan apa yang kita kerjakan, ya, itu sama saja seolah-olah kita merasa bahwa yang kita kerjakan itulah yang bisa mendatangkan kebahagiaan buat kita. Seolah-olah apa yang kita kerjakan itulah yang akan mendatangkan keberhasilan buat kita. Tidak. Ya, Allah jelaskan, yang kamu butuhkan itu ya ada di tanganku semua. Ada semuanya dalam kuasaku. Tinggalkan semuanya. Karena bukan di situ keberhasilan kita. Ya, keberhasilan kita ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tadi ya. Jadi kita masuk ke dalam sholat. Begitu juga wa yu'tuz zakah, kita masuk ke zakat. Ya, di sini kalau sholat apakah hanya cuma sholat fardu? Ya, tentunya tidak, Bu, ya. Tentunya nanti namanya sholat ada fardu, ada sunnah. Begitu juga wa yu'tuz zakah, ketika Allah menyebutkan zakat, ini contoh dari amalan harta, tanggung jawab harta kita. Dan tentunya nanti dia ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti itu ya. Nah, ketika kita keluarkan zakat, ketika kita bersedekah, hadirkan apa, Bu? Tadi niat, tentu saja tetap harus ada niat. Ya. Kemudian apa lagi? Hadirkan hikmah. Apa hikmahnya kita zakat? Apa hikmahnya kita sedekah? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, tutahhiruhum, membersihkan, Bu. Setiap harta yang kita keluarkan, ya, bukan saja membersihkan harta, ya, tapi yang lebih penting lagi sebenarnya adalah membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, ya, membersihkan dosa kita. Itu maksudnya gitu, ya kan? Ada hadis yang menjelaskan sedekah diam-diam, ya, lain lagi ya, kalau sedekah diam-diam dia bisa mematikan murkanya Allah. Kemudian sedekah itu bisa mematikan, menghapus ya dosa-dosa kita, sebagaimana air bisa mematikan api. Nah, kita masuk dengan cara seperti itu, ini akan melahirkan rasa nikmat ketika kita berubudiyah, beribadah kepada Allah. Ya, saya contoh satu lagi, tilawah Al-Quran, ibu-ibu. Ketika kita membaca Al-Quran, masuklah membaca Al-Quran kita itu ya dengan itu tadi, dengan menggali hikmah apa yang bisa kita dapat. Apa yang bisa kita dapat dari baca Al-Quran, ya, mohon maaf, bukan sekedar keberkahan huruf. Ini kalau kita baru cuman mau dapat keberkahan huruf itu kecil sekali, Bu, ya. Kita berharap ketika kita baca Al-Quran, dalam hati kita ini, ya, Allah mengajarin apa aku, begitu, Bu. Pesan apa yang Allah ingin sampaikan kepadaku. Seperti itu dia, semangatnya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini ayat yang ke berapa ini ya? Kita lanjutkan.
Tiga ayat lagi tapi singkat saja insya Allah sudah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir, baik dari ahli kitab dan ahli musyrik, ya, mereka yang tetap memilih kekufuran, jalan kekufuran setelah datang bukti yang nyata tadi, ya. Tempatnya di mana? Tempatnya di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya dan mereka menjadi sejelek-jelek orang. Ya, ini ibu-ibu, ya, dalam agama kita banyak dijelaskan bahwa beriman, kufur itu adalah pilihan. Faman syaa falyu'min. Siapa yang mau silahkan beriman, siapa yang mau kufur silahkan kufur. Tapi jangan lupa ayat-ayat yang seperti ini. Orang-orang yang kufur itu Allah katakan syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Yang beriman, yang diikuti dengan amal soleh, ubudiyah tadi kepada Allah, ya, harus beriman dulu, baru kemudian, ya, mampu kita beramal. Amal dia secara umum, ya, masuk di dalamnya ibadah, ya, tetapi juga semua amal yang lain dia bernilai, maksudnya begini, ya, semuanya beramal soleh. Di antara amal soleh ada yang langsung kepada Allah, ada yang kepada manusia. Ubudiyah itu yang tadi kepada Allah. Ulaika hum khairul bariyah. Dialah yang sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu aden. Balasan mereka adalah jannatu aden. Jadi jannatu aden, buat siapa jannatu aden ini? Siapa penghuni jannatu aden? Ya, adalah orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli zakat, ya, mereka akan dikaruniakan oleh Allah jannatu aden tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kekal. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ini balasan yang lebih tinggi dari surga, ya, ridhonya Allah kepada mereka dan mereka pun tentu saja ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ya, di sini Allah menyebutkan sifat ridho kita kepada Allah dan sifat takut kita kepada Allah. Dua hal inilah ternyata insya Allah yang akan mendorong kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk banyak berubudiyah kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah. Bila ada yang salah, ada yang khilaf, saya mohon dimaafkan. Belum ada pertanyaan? Oh, sudah ada. Baik, silakan yang bertanya, ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Mbak Gita. Mohon izin bertanya Ustazah, tadi disampaikan bahwa iman itu percaya dan yakin adalah mampu melihat Allah, melihat ciptaan Allah, bahwa tiada yang terjadi kecuali karena Allah. Bedanya dengan ihsan bagaimana Ustazah? Apakah ihsan hanya sebatas ibadah? Ya, baik. Jadi kalau ihsan, ya, sebenarnya seperti ini, kalau mau disamakan iman dengan ihsan, mau disamakan boleh apa enggak? Ihsan dengan yakin boleh apa enggak? Boleh saja kalau mau disamakan, gitu ya. Seperti iman dan Islam, kalau mau disamakan boleh. Tapi kalau mau dicari titik bedanya, ihsan itu adalah anta budallah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat, gitu ya. Jadi kita melihat Allah itu ketika kita dalam ibadah itu kita melihat. Kalau kita ibadah melihat, ya, Allah itu menjadi ibadah yang sangat berkualitas. Nah, tapi Allah tahu dalam ibadah kita bisa melihat Allah itu kecil sekali, ya. Nah, kalaupun, ini mungkin yang bisa kita terapkan kan yang kedua, ya. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa kita sedang dilihat. Jadi berarti dia stressingnya di situ adalah kita merasa kita diawasi Allah. Jadi ihsan itu adalah, ya, perasaan kita diawasi oleh Allah, tapi yakin tadi, ya, kita mendapati Allah, maksudnya kita lihat apapun
yang ada di alam ini, ya. Kemudian kita mendapati Allah di dalamnya. Kita bahas kul huwallahu ahad. Allah itu satu di dalam wujud dan di dalam fa'il. Ya, dalam wujud itu makhluknya. Ketika kita melihat anak kita melihat suami, kita melihat tumbuh-tumbuhan, kita melihat langit, kita melihat bunga, kita melihat serangga, ya, kita lihat Allah di situ. Maksudnya apa? Ya, melihat Allah, kita yakin itu semua tidak ada, itu semua tidak bergerak, itu semua tidak terjadi kecuali ya karena Allah. Bisa dipahami ya? Nah, itu yakin. Nah, ya begitu juga yang diam tadi. Kita lihat bumi ini tidak dia diam kecuali dia karena Allah. Begitu juga kejadian, kita senang, kita dapat kebahagiaan, kita dapat sesuatu yang sedih, kita dapat sesuatu yang apa, kita lihat ini adalah ya Allah yang menghendaki ini kepada kita. Nah, rasa seperti itulah yang disebut dengan kita sudah yakin dengan Allah. Ketika rasa yakin ini sudah kuat di dalam hati kita, ini yang akan melahirkan rasa cinta, dan ini yang akan melahirkan kesiapan dalam diri kita untuk beribadah. Ya, untuk beribadah kepada Allah. Hati kita jadi tunduk. Bagaimana kita tidak tunduk? Ya, bagaimana kita tidak tunduk? Matahari ini Allah yang memunculkan, Allah yang menggerakkan. Kita bisa bernafas, ini Allah yang menjadikan kita bisa bernafas. Oksigen ini ada Allah yang menyediakan buat kita. Kita melihat air, ya betapa air ini adalah tanda kekuasaan Allah. Nah, ketika ini semua selalu ada di dalam hati kita, inilah yang membuat kita siap untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yakin. Ya, jadi tadi pembahasan kita ya, keyakinanlah ini yang harus kita bangun, dia yang akan melahirkan ya kesiapan kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, kualitas ibadah kita merasa diawasin Allah, itu nanti bahasannya di ihsan. Seperti itu ya. Dari Mbak Ririn, Ustazah, seperti masa di abad ke-6 tersebut bisa terjadi lagi. Kezoliman terjadi, tapi masyarakatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Mbak Ririn, terus terang ya, saya ketika baca tadi juga itu sempat dalam hati juga membatin ya, mungkin seperti yang Mbak Ririn rasakan. Tapi alhamdulillah selagi tetap ada orang-orang yang berdakwah ya, selagi masih ada orang-orang yang mau menyuarakan kebenaran ya, kita tidak akan sampai ya di masa abad ke-6 yang dulu itu. Makanya ya kita jangan berhenti berdakwah ya, kita harus betul-betul ya bergerak bersama-sama. Kalau kita yang belum mampu ya menyampaikan ya, kita yang membuatkan acara begitu Bu ya. Saya senang sekali itu ya, saya tahu kalau ada ya seorang ibu gitu loh, dia belum bisa gitu loh ya mengajar ngaji di rumahnya gitu loh, tapi dia sediakan guru ngaji di rumahnya. Ibu dia buka pintunya itu ya 24 jam, jangan 24 jam lah ya, dikurangin waktu tidur ya. Dia sediakan guru, mohon maaf ini guru itu beliau yang support begitu ya, dia persilahkan tetangganya, siapa saja yang mau datang ya belajar. Nah, ini luar biasa Bu ya, itu caranya ya, cara-cara kita berdakwah itu seperti itu. Nah, insya Allah selagi dakwah ini masih jalan ya, kebaikan itu masih ada ya, kita tidak akan sampai ke zaman yang dulu, walaupun memang sampai kondisi sekarang itu berat. Itu memang dalam hadis juga dikatakan ada ada masa ya di mana kita akan dikuasai oleh penguasa yang zolim, ada ya. Tetapi selagi kita masih ada dakwah yang kita jalani dengan kemampuan kita ya, insya Allah kebaikan masih akan ada ya. Allah tidak akan mengembalikan kita ke seburuk-buruk zaman sebelum datangnya Islam, seperti itu ya.
Sudah? Ada lagi, ada 3 ayat dalam Al-Quran yang disebut khudil ya, bukan hudil, khudil kitaba biquwah. Mohon dijelaskan Ustazah ayat-ayatnya ya. Ini dulu saya sudah hafal, sekarang lupa lagi ya. Mohon maaf. Soalnya bukan Ustaz Adi Hidayat. Ya, insya Allah nanti kita tuliskan ya. Mungkin saya minta masing-masing admin menyampaikan. Saya berharap sekali memang 3 ayat ini menjadi ruh kita di Madrasah Quran ini. Ya, jadi ada 3 ayat khuzil kitabah. Ambillah Al-Quran ini biquwah, maksudnya biquwah tadi ya, dengan kekuatan. Maksud saya jangan main-main, jangan santai-santai belajar Al-Quran itu gitu loh. Ya, serius ya, mengambil belajar Al-Quran itu harus serius. Kita disuruh sama Allah biquwah. Nah, makanya saya katakan aslinya, ini sudah saya ulang-ulang ya, aslinya belajar di Madrasah Quran itu ada ujiannya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, kita yang kelas terbaru di masjid apa namanya? Baitur Rahman itu sudah 2 kali ujian. Nah, mulainya mungkin 3 pekan gitu loh, lebih mundur dari kelas yang ini. Itu kita sudah belajar ya. Nah, kita belajarnya offline ya di Saujajar dan sudah 2 kali ujian, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maksud saya itu salah satu bentuk bahwa kita serius belajar Al-Quran ya, dengan kuat ya, pakai ujian karena kita pengen menguasai. Karena kenapa sih kok pakai ujian? Saya terus terang ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengajar kan sudah lama ya, alhamdulillah Allah sudah izinkan mengajar. Tapi kalau ngajar itu, kalau saya suka tanya pelajaran yang lalu, saya suka ulang gitu, nggak ada yang bisa jawab gitu. Saya bingung juga, saya aduh gimana ini ya gitu loh, kok nggak ada yang bisa menjawab gitu ya. Nah ibu kalau lihat di sini, di samping ibu-ibu yang lain juga hebat insya Allah, tapi ada juga yang mengulang Madrasah Quran di sini cepat kalau menjawab ya. Nah ini kita memang terbiasa gitu Bu ya, menguasai pelajaran itu, dan itu salah satu saja lah ya, ujian itu saya bikin ya, salah satu komitmen kita begitu loh, komitmen kita untuk menguasai pembelajaran. Karena saya berpikir ketika ketika ibu-ibu nggak menguasai, boleh jadi yang salah itu bukan ibu-ibu saja gitu loh ya, termasuk yang salah adalah saya tidak mengajarkan dengan manhaj pengajaran yang benar gitu loh ya, dengan dengan cara pembelajaran yang benar. Cara pembelajaran yang benar dimanapun ada sekolah pasti ada ujian kan gitu loh. Nah dengan adanya ujian itu kan sistem pembelajarannya benar begitu loh, istilahnya memang kita belajar karena ingin menguasai. Bagaimana nih? Kita ujian siap nggak ini? Ibu-ibu MQ2 ini? Siap, Ustazah. Alhamdulillah, alhamdulillah, insya Allah ya. Saya pikirkan nanti bagaimana mekanismenya, caranya bagaimana. Baik, pertanyaan masih ada waktunya. Tanya Ustazah, tadi jenengan mengatakan sembelihan ahli kitab halal. Saya mendengar kalau sembelihan yang tidak menyebut nama Allah haram hukumnya. Baik, benar ya. Ada ayatnya juga ya, yang tidak disebutkan nama Allah. Jadi ini saya ayatnya ada ya, memang saya tidak angkat di sini, khawatir salah penyebutannya ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ayat yang seperti ini ada, kemudian ada ayat yang lain yang mengatakan sembelihan dan makanlah sembelihan ahli kitab. Sembelihan ahli kitab itu halal bagimu. Nah, bagaimana menyatukan ayat ini dengan ayat itu gitu kan? Nah, kan ayatnya seolah-olah bertentangan ya. Dalam fikih sudah dijelaskan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di situ Allah katakan yang dimaksud dengan ayat yang tidak menyebut nama Allah itu dia bisa diartikan selama dia tidak menyebutkan nama Tuhan yang lain, itu boleh. Jadi kalau misalnya nih orang Nasrani nyembelih tapi dia bilang demi Isa, misalnya dia bilang itu tidak boleh. Tapi kalau dia menyembelih, dia tidak nyebut apa-apa, tidak menyebut nama Isa dan tidak menyebut nama Allah. Nah, kalau mereka menyebutkan nama Allah, Allahnya mereka kan sama juga ya. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani itu beriman juga Bu kepada Allah. Cuman mereka ada perantara. Allahnya kalau orang Nasrani 3 gitu ya. Orang Yahudi juga ada Allah, tapi kemudian masih nyembah Uzair. Jadi sampai pun kalau mereka menyebutkan, jadi kalau bismillahnya itu sama kalau bahasa Arab Bu
dengan nama Allah Tuhannya mereka itu sama ya. Tapi kalaupun mereka tidak menyebutkan, yang mereka diam saja itu halal. Yang tidak boleh ketika mereka menyebutkan demi Isa, misalnya, itu baru tidak boleh. Dan mereka tidak, dalam syariat mereka tidak ada menyembelih itu bilang demi Isa, itu nggak ada ya. Jadi dalilnya ada jelas. Sudah cukup, waktunya sudah habis. Jazakumullah ibu-ibu semuanya. Saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi kesempatan kita semakin dekat lagi dengan Al-Quran, dan tekad kita untuk berinteraksi dengan kuat dengan Al-Quran semakin tumbuh. Allah karuniakan kepada kita cinta yang bersama, kecintaan yang kuat kepada Al-Quran bersama-sama. Mari kita tutup dengan bermunajat. Astaghfirullahalazim, 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 wa natubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba rasulika wa hubba kitabika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup. Kita tutup bersama-sama ibu-ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula dari kelas Madrasah Al-Quran, ibu-ibu yang mengkaji Al-Quran, mencintai, merasakan nikmatnya hidup bersama Al-Quran, lahirlah tekad kita harus berdakwah Al-Quran. Kita harus sebarkan kecintaan, kebahagiaan hidup bersama Al-Quran. Anak-anak kita semua sedapat mungkin kita dorong, kita bantu, kita fasilitasi menjadi hafizah Quran. Insya Allah di Raudatul Quran mereka akan hafal 10 juz, bergabung di Kutab Ibadur Rahman di kelas 3 SD. Anak-anak kita harapkan menjadi hafizah yang bukan saja hafal, tapi mencintai dan siap berjuang bersama kita untuk Al-Quran. Menyempurnakan doa para orang tua yang melantunkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup kami, keturunan kami penyejuk hati, serta jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin ideal, pemimpin masa depan, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa adalah harapan para orang tua kepada anak-anaknya agar mengemban peran penting itu seperti yang diinginkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guna melengkapinya, Yayasan Ihyaul Quran Indonesia mengajak kaum muslimin dan muslimah, mengajak para ibu dan bapak untuk membangun fasilitas yang terbaik guna menyiapkan masa depan yang cerah bagi generasi muda kita melalui wakaf yang kita kembangkan. Ada wakaf produktif, ada wakaf yang kita gunakan untuk membangun fasilitas terbaik itu berupa gedung, serta ada wakaf manfaat, wakaf profesi, dan sebagainya. Harapannya sarana ini adalah milik kita bersama, perjuangan kita bersama, amal jariah kita bersama, dan kita berinvestasi pemimpin bagi orang yang bertakwa yang akan membangun kejayaan umat ini di masa yang akan datang.